Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini udah. Kita punya siapa ininya? Oh, wal yakun lan becik ana asi. Wal yakun lan becik ana. Sopo al muridu santri. Alat dawami ing atase langgeng fi ghayatin ing dalem puncak minal i'tirafi saking pengakuan bitaksiri kelawan kekurangan. I'tiraf bitaksir anil qiyami saking ngadegake bima kelawan perkara yajibu kang wajib apa ma alaihi ing atase murid min haqqi rabbihi saking hakke pangerane murid. Wa mata hazina lan ing dalem kapan susah sapa murid ala taksirihi ing atase kekurangane murid wang kasaro lan pecah lan dadi pecah utawa apa qalbuhu atine murid min ajlihi saking arahe haqqi rabbih fal ya'lam mongko becik ngawruya sapa murid annallaha ing satuhune Allah iku indahu ing dalam sandinge murid idh yaqulu krono berkata sapa subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ana utawi ingsun indal mungkasirati ing dalem sandinge wong kang pecah apa qulubuhum atine mungkasirah min ajli saking arahe ingsun wa alal muridi lan iku ing atase santri ayah taliza utawi nyento ngejaga sapa murid reksa min asghariz dunubi saking luwih cilik-cilike dosa fadlan hale ngungkuli an akbariha saking luwi gede-gedene dosa asyadda ingkang luwi banget min ihtirazihi saking reksane murid min tanawulis summi saking melahap racun memakan racun al-qatili kang mateni apa sum wa yakunu lan ana apa khaufuhu wedine murid
iku lawir takaba lamun nglakoni sapa murid syai'an ing suwiji-wiji minha saking asgharidz dzunub minha saking dzunub lah enaknya wa yakunu khaufuhu wa yakunu lan ana apa khaufu wedi murid lawir takaba syai'an minha iku a'zama luwi gede jadi khabarnya yakunu min khaufihi saking wedine murid lau akala lamun mangan sapa murid as-summa ing racun wadzalika utawi mengkonon iku li annal ma'siyah krana satuhune pira-pira maksiat iku ta'malu nglakoni apa ma'asi fil qulubi ing dalem pira-pira ati amala summi kaya prilaku racun fil ajsami ing dalem pira-pira awak wal qalbu lan utawi ati iku a'azzu luwih mulya alal mukmini ing atase wong kang beriman min jismihi saking awake mukmin bal ra'su malil muridi balik iku modale atau ra'su malil murid ya roksumal itu modal sebenarnya intisari hartane santri bal roksuma buka khobar bal roksuma lil muridi balik utawi modal intisari hartane murid iku hifdzu qalbihi menjaga atine murid wa amaratuhu lan ngisi atine murid wal jismu utawi awak iku gharadun tujuan lil afati kadue piro-piro kerusakan wa amalan saking bara wa amma qaribin dan saking parak mazaidah yutlafu kang den ilangake opo mabil mauti sebab mati walaisalan ora ono iku fi dhahabihi ing dalem lunga atau ilange badan apa illa mufaraqatun angin terpisah illa mufaraqatud dunya angin berpisah kelawan dunia annakidati kang sumpeng annakhisoti kang nipu wa amal qalbulan anapun utawi ati iku intalifa lamun rusak opo ati faqad talifat semongko teman-teman rusak opo al akhiratu akhirat fa innahu krono satuhune ati iku layanju ora slamet opo ati min sakhatillahi saking bendune Allah wa yafuzulan beja opo ati biridwanihi kelawan ridhone Allah wa thawabihi lan pahalane Allah illa man angin wong ata kang nekani sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat.
Baik, kita masih ngebahas tentang taubat. Kemarin, seorang santri kalau mau mendapatkan ba'ith, paham ba'ith ya? Ba'ith itu pembahasan kita pertama kali. Pengetuk, pengaruh, amil, pembangkit badan kita adalah ba'ith. Nah, untuk mendapatkan ba'ith itu, awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillah. Itu ada hal-hal yang harus step demi step dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama adalah tashihut taubah, memperbaiki taubat dari semua dosa. Wa in kana alaihi syai'un minal madhami ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha. Kalau memang punya salah sama orang, punya salah sama makhluk, maka hendaknya cepat-cepat dia minta maaf, datangi yang bersangkutan, minta halal. In amkana kalau bisa. Wa illa kalau nggak bisa bayar utang apa, fayatlubul ihlala minhu, minta halal saja. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtihan. Karena beban dia itu sudah tergadaikan bi huquqil khalq, terhadap hak-haknya orang lain. La yumkinu sayru ilal haq. Kalau masih punya salah sama orang lain, tidak akan mungkin mampu untuk menuju kebenaran. Di wasyartu sihhatit taubah, syarat sahnya taubat pertama apa kemarin? Menyesal. Dicatat enggak? Ya, syidqun nadam ala dzunub. Pertama harus punya penyesalan. Paham nadam kan, nyesel. Dulu dikejar-kejar sama orang itu dan kitanya nggak mau, tiba-tiba sekarang dia berubah menjadi orang hebat. Kenapa ya dulu saya itu tuh nyesel tuh begitu. Harusnya milih ini tapi milih itu, ternyata nggak ada hasilnya, nyesel. Sudah ngelakuin dosa, nyesel. Yang kedua, ma'asyihatil azmi, punya niat atau ambisi yang besar ala tarkil audi, untuk tidak lagi mengulangi ilaiha, dosa tersebut, muddatal umri, sepanjang umur. Wa man taba an syai'in, barang siapa yang taubat, wa huwa musirun alaihi, tapi terus-terusan ngelakuin, aw azimun alal audi, atau dia punya keinginan untuk kembali lagi ke masa lalunya, fala taubatalah, maka tidak dianggap taubat. Nah, sekarang wal yakun al muridu ala dawami fi ghayatin minal ikhtirab. Seorang murid, seorang santri, hendaknya dia selalu berada dalam puncak pengakuan. Saya itu emang salah, saya itu emang pendosa. Harus merasa seperti itu terus, ya. I'tiraf bil qasir, harus selalu begitu. Anil qiyami bima yajibu alai, saya itu belum benar sholatnya, saya itu belum benar sholatnya, saya itu belum benar puasanya, saya itu belum benar taubatnya, saya itu belum benar wudunya, harus begitu. Jadi harus dibangun perasaan kamu selalu merasa belum benar, selalu merasa ngaku kalau kita itu penuh dengan kekurangan. Nah, wa mata hazina ala taksirihi wa kasara qalbu min ajli falyalam anna Allah indahu idz yaqulu subhanahu. Ya, kalau kita misalnya terus-terusan sedih, merasa kurang, merasa gimana nih taubat saya diterima enggak nih? Itu orang bagus. Ketimbang sekarang netizen banyak yang beranggapan gampang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau boleh begitu. Jadi meskipun Allah Maha Pengampun dan Penyayang, kitanya tetap harus gelisah, ingkisar hatinya, pecah dulu, gimana ya taubat saya diterima enggak ya? Saya udah ngelakuin banyak maksiat, udah punya banyak salah sama orang, udah nggak sholat, bolong-bolong, kira-kira diterima? Nah, harus begitu. Nah, nanti kalau kita merasa seperti itu, barulah perlu untuk ingat pernyataan Allah Azza wa Jalla, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya selalu berada di sisi orang-orang yang hatinya itu selalu
gelisah memikirkan Allah, selalu bingung mikirin Allah, gimana caranya nyampe ke Allah, gimana caranya taubat ke Allah, itu tuh Allah selalu berada di sisi orang yang punya perasaan seperti ini. Oke, wa alal murid, ya masih taubat. Seorang santri hendaknya ayyahtariza min asgharil dzunub fadlan an akbariha. Hendaknya seorang murid itu harus menjaga dirinya sendiri agar tidak melakukan dosa yang paling kecil sekalipun, lebih-lebih ngelakuin dosa yang paling besar. Perasaan ini harus selalu ada, asyadda min ihtirazihi min tanawulis summil qatil. Perasaan yang tadi, atau keinginan untuk menjaga dosa, menjaga diri dari dosa itu harus selalu standby pada diri kita, ketimbang ketakutan kita terhadap meminum racun. Jadi kira-kira kita itu menjaga diri dari racun enggak? Iya. Menjaga diri dari dosa enggak? Iya. Tapi menjaga diri dari dosa itu lebih penting daripada menjaga daripada racun. Wa yakunu khaufu, dan dia harus merasa takutnya begini. Lawir takaban syai'an minha a'zama min khaufihi law akala sum. Saya ngelakuin dosa ini lebih bahaya daripada saya minum racun. Nah, rasa takut ini harus dibangun begini. Ya. Jadi rasa takutnya itu seakan-akan lebih besar ngelakuin dosa daripada makan racun. Kalau makan racun aja sudah serba gelisah. Misalnya, ayo makan ngopi-ngopi. Ada racunnya tau. Digituin kan kita kaget, bercanda juga kaget digituin. Panik, khauf, takut, gelisah. Oh gimana? Kayak gitu. Nah, bisa nggak kegelisahan dan rasa takut ini ada pada diri kita ketika kita ngelakuin dosa meskipun kecil? Meskipun kecil, astagfirullah, saya dosa, saya makan uang itu, saya gitu tuh. Tadi bukan uang halal beneran. Wadzalika li annal ma'asi ta'malu fil qulub 'amala sub. Kenapa demikian? Karena maksiat yang ada dalam hati itu perilakunya sama seperti perilaku racun fil ajsam yang ada pada yang mempengaruhi badan. Sementara wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jinsi. Lebih mulia mana antara hati dengan badan? Lebih mulia hati. Bal ra'su malil murid, bahkan seorang santri ini modal utamanya adalah dia menjaga hati, memelihara hati, meramaikan hati dengan ilmu. Kalau wal jismu gharadun lil afat, kalau badan itu berpotensi punya target besar untuk hancur, bisa punya penyakit jantung, bisa penyakit diabetes, bisa mati, bisa apa. Wa amma qaribin yutlaful bil maut, dan potensinya sangat dekat sekali rusak dengan kematian. Walaysa fi hadhihi illa mufaraqatud dunya an-naqidah an-naghimah. Kalau badannya itu rusak, kena penyakit, ada kerusakan dan sebagainya, paling-paling yang terjadi adalah kita meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana. Tapi kalau wa ammal qalbu, kalau hati yang intalifa, kalau hati yang rusak, faqad talifal akhirah, maka akhirat pun ikut rusak. Fa innahu la yanju min sakhatillah wa yafuzu wallahu a'lam.